Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mirnawati, salah satu guru pendidikan agama Islam dari SMKN 4 Goa. Di sini saya akan membahas materi terkait menghindari akhlak mazmumah, yaitu perilaku yang buruk seperti perkelahian antar pelajar, mengkonsumsi minuman keras, dan narkoba. Yang pertama, saya akan membahas dulu apa itu perkelahian antar pelajar. Jadi pengertiannya adalah suatu pertengkaran atau perkelahian yang biasanya dilakukan secara beramai-ramai dengan melibatkan banyak pelajar dari dua kelompok yang berbeda atau lebih. Yang kedua, ada faktor penyebab perkelahian antar pelajar. Jadi faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkelahian antar pelajar sangat beragam. Terkadang tidak ada faktor yang jelas menjadi penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Peristiwa ini seringkali terjadi karena hal-hal kecil. Selain faktor dari dalam diri pelajar, ada juga faktor berasal dari luar. Contohnya, faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta kemajuan teknologi. Jadi, dalam agama kita dilarang untuk berkelahi atau bermusuhan. Jadi dalam ajaran Islam, perkelahian pelajar merupakan akhlak mazmumah, yaitu perilaku yang buruk yang hukumnya haram dan dosa untuk dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hal tersebut melalui firman-Nya dalam Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 58 dan Quran surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 71. Jadi, sebagai orang yang beriman, hindarilah perkelahian antar pelajar karena akan mendapatkan hukuman yang berat, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian, kenapa Islam melarang perkelahian? Karena menimbulkan dampak yang buruk. Yang pertama, seseorang yang terlibat perkelahian akan mengalami ketakutan setiap hari, merasa was-was setiap waktu dan tidak berani berjalan sendiri. Kemudian, yang kedua, apabila perkelahian sudah terjadi, tidak sedikit yang mengalami cedera, bahkan berujung pada kematian. Yang ketiga, bila terjadi kematian, maka kematian tersebut termasuk kategori kematian yang sia-sia. Yang keempat, mendatangkan kesulitan bagi orang lain dan mengikis nilai-nilai toleransi dan perdamaian serta mendapat kesengsaraan. Kemudian apa sih solusi agar kita terhindar dari perkelahian? Yang pertama, ada solusi dari segi preventif. Maksudnya menjadikan agama sebagai pedoman hidup, memanfaatkan waktu dengan hal positif. Kemudian menumbuhkan empati, menghilangkan tayangan kekerasan, serta memutuskan rantai dendam. Kemudian solusi dari represif, memberikan sanksi yang terlibat dalam perkelahian dengan cara menerapkan hukum yang sesuai dengan KUHP. Solusi berikutnya yaitu kuratif, memberikan pendampingan bagi mereka yang terlibat dalam perkelahian antar pelajar. Pembahasan berikutnya yaitu larangan mengkonsumsi minuman keras. Karena minuman keras adalah jenis minuman yang mengandung alkohol sehingga dapat menyebabkan ketagihan bagi orang yang mengkonsumsinya. Keharaman minuman keras termasuk bagi yang membuat, menjual, membeli, membawa, menghidangkan, dan mengambil manfaat dari hasil penjualannya. Hukum dan dampak dari mengkonsumsi minuman keras dalam Quran surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 90-91 serta Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 219 dan Quran surah An-Nisa surah ke-4 dan ayat 43. Di sini
hukumnya ada di dalam tersebut. Jadi bahaya minuman keras menyebabkan keimanan dan keislaman dalam bahaya, perilaku buruk dan dosa besar, kemudian dampak buruk bagi jiwa dan akal. Kemudian penyebabnya sulit dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan sering timbul perselisihan. Ya, kalau tadi hukum dalam Al-Quran, kemudian dalam hadis riwayat Al-Hakim dari Ibnu Abbas, hadis riwayat Ibnu Majah, dan hadis Tabrani, akibat minuman keras adalah induk dari segala kejahatan, kunci semua keburukan, menghilangkan iman, serta amalan tertolak. Ya, ini bahaya sekali. Berikutnya, ada solusi menghadapi kecanduan minuman keras. Terbagi 3. Pertama, dari segi preventif, yaitu meningkatkan keimanan, berusaha menghindari maksiat, membentengi diri dengan sholat yang khusyuk, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi waktu dengan hal positif, menghilangkan tentang tayangan minuman keras di media sosial. Dan yang kedua, dari segi reprensif, memberikan sanksi kepada pengedar dan penjual minuman keras yang ilegal dan peminumnya. Solusi yang ketiga, dari segi kuratif, yaitu rehabilitasi, pendampingan saat rehabilitasi dan pasca rehabilitasi. Akhlak mazmumah yang berikutnya yaitu narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat bahan berbahaya. Istilah lain narkoba adalah nafsa atau singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Jadi, narkotika adalah sebutan untuk obat yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit yang berasal dari daerah organ tubuh yang terdapat dalam rongga dada dan rongga perut, dan dapat menyebabkan penggunanya mengalami stupor serta adiksi. Peredaran narkotika saat ini banyak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga timbullah kecanduan karena pemakainya tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh medis. Hukum mengkonsumsi narkoba yaitu yang bukan untuk medis adalah haram dengan menggunakan metode kias, yaitu menyamakan dengan khamar. Dengan demikian, orang yang beriman dan patuh pada aturannya harus menghindari penyalahgunaan narkotika yang sudah dihukumi haram tersebut. Kemudian, apa sih manfaat menjauhi narkoba? Yang pertama, terpeliharanya akal dengan baik, yang dalam istilah Muqasadik syariah disebut dengan hifzil al-aql. Yang kedua, terhindar dari ketergantungan atau kecenderungan yang sangat menyakitkan dan menyiksa. Yang ketiga, terjaganya kesehatan tubuh karena penyalahgunaan narkoba dapat merusak jaringan tubuh. Yang keempat, terjaganya kerukunan dalam keluarga. Begitu juga hubungan sosial dengan lingkungan dan masyarakat. Kelima, terwujudnya generasi penerus bangsa yang berakhlak karimah dan yang memiliki rasa patriotisme serta rasa cinta tanah air yang tinggi. Yang terakhir, tidak berurusan dengan pihak yang berwajib. Ya, berikutnya ada jenis-jenis narkotika. Ya, silahkan dilihat di gambar yang saya telah cantumkan. Ya, ada 2 jenis dengan berbagai macam golongannya. Berikutnya, ada solusi menghadapi kecanduan narkoba. Nah, ada 3 kembali, yaitu preventif, menanamkan pendidikan agama sedini mungkin, menghindari hal yang tidak bermanfaat, dan menahan diri mencoba-coba, membentengi diri dengan baik, serta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Solusi yang kedua dari segi represif, memberikan sanksi kepada pengedar, para penjual, para pengguna, dan semua pihak yang terlibat dalam peredaran barang haram tersebut. Yang ketiga, dari segi kuratif, rehabilitasi, pendampingan saat rehabilitasi dan pasca rehabilitasi, serta
memutus jaringan dengan pengedar dan teman-temannya. Cukup sekian materi untuk hari ini terkait menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, serta narkoba. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan agar terhindar dari segala keburukan. Amin ya Rabbal Alamin.